balik lagi di pot diskusi dengan baju yang sama ya. Iya. Ya tadi kita udah bahas tentang teori konspirasi kartun. Sekarang gue mau kasih tahu nih, ada kartun Simpson, tau nggak? Tahu, yang warna kuning. Iya. Orang-orangnya. Ini banyak juga nih teorinya. Sampai dibilang ini kartun yang bisa tahu masa depan. Iya sih. Tapi cuman Tuhan lah yang tahu Iya, masa iya. depan. Ya kita mau bahas teori Simpson ini kayak langsung. Sejak pertama kali mengudara di tahun 1989, serial animasi The Simpsons langsung menyedot perhatian banyak orang. Kisahnya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari namun disajikan dengan padat sindiran terhadap sebuah situasi atau kebijakan, membuat banyak orang menyukainya. Saking serunya, serial animasi tersebut bahkan masih laris hingga saat ini. Ya sih, ya udah nggak nonton sih, sibuk ya. Tapi emang kartun Simpson ini bukan buat anak-anak sih. Oh iya? Iya, memang isi-isi kontennya itu dia emang ya itu ada sarkasem, sindiran-sindiran gitu-gitu. Jadi memang ini kalau anak kecil ya mungkin asal nonton ya gitu. Tapi isi bobot konteks hiburan di Simpson ini emang ya buat orang gede sebenarnya sih. Yang pertama, jam tangan pintar, smartwatch kali ya maksudnya. Siapa yang sangka akan ada jam tangan yang bisa digunakan untuk menelpon sampai mengirim pesan. Hal ini terdapat dalam serial The Simpsons pada episode Lisa Wedding di menit 1 detik ke-5 sampai 1 detik ke-7, cuma 2 detik. Yang tayang di tahun 1995. Belum lahir. Putri dari Homer Simpson, Lisa Simpson akan dilamar oleh pacarnya. Pacarnya sendiri menggunakan jam tangan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang tepatnya 19 tahun kemudian, sejumlah perusahaan teknologi telah berlomba-lomba menjual jam pintar ini ke masyarakat. Waduh, seru ya. Kok bisa tahu ya? Cuman kalau menurut aku ini kurang mendebak sih sebenarnya, karena memang yang namanya teknologi kan pasti kan selalu maju kan, makin maju gitu. Salah satunya memang ya mungkin karena dia punya ide ya kayak kayaknya bakalan ada nih gitu, dia masukin gitu. Ya mungkin ya termasuk lah ya prediksi Tapi 95 loh. Iya sih gitu. Kalau misalkan ada juga sebenarnya yang tapi di luar kartun Simpson kayak gambar atau apa ilustrasi di mana aku lupa sih ini siapa gitu kan, tapi dia bisa kayak kalau nggak salah yang kayak Da Vinci deh, yang dia juga ada ngeprediksi kalau nggak salah antara mobil yang kayak sekarang atau yang kayak telepon, padahal kan pada waktu itu belum ada kayak gitu-gitu. Iya, handphone gitu-gitu juga ada sebenarnya. Oh, hebat. Jangan-jangan smartwatch-nya terinspirasi. Nah, bisa jadi juga itu. Iya, ini orang-orang yang nggak percaya ya. Lanjut. Di kedua nih, masih sama tentang gadget juga, prediksi video call. Masih sama dalam episode Lisa Wedding. Wah, Lisa Wedding ini prediksinya banyak ya. Tahun 1995 di detik 0 sampai detik ke-50, Lisa Simpson berbincang-bincang dengan ibunya. Merge lewat komputer. Mereka tidak lagi menggunakan telepon biasa selayaknya orang-orang di tahun 90-an. Saat ini perkembangan smartphone sudah meluas hingga Google Hangout, FaceTime, Skype, bahkan beberapa aplikasi chatting pun telah menyediakan fasilitas itu. Wah, ini nggak tahu sih ya, 95 emang. Mungkin dulu kayaknya pas waktu 95 tuh baru komputer yang kayak IBM gitu-gitu kayaknya ya. Yang email nggak tahu deh. Iya, kamera aja belum ada pasti. Email mungkin baru kali ya. Ide era-era ini. Hah? Ide. Iya, mungkin ya. Aja nih kamera gitu ya. Biar beda mungkin. Iya, mungkin ya. Kartun kan imajinasinya banyak kan kayak ini tambahin aja, mungkin aja kayak misalnya Aqua nih ditambahin kamera atau iseng-iseng aja gitu ya. Bisa aja mungkin ya. Ya bisa jadi kan. Mungkin ditambahin teknologi di mana pas waktu mau buka ada fingerprintnya jadi biar gak ketukar kan. Biar gak ketukar kan bisa juga kan. Bener juga ya. Tapi keren banget ya, 95 udah kepikiran kayak gitu. Menurut gua penulisnya keren sih. Lanjut. Nah ini yang menurut gua juga menarik sih. Keisengan autocorrect telah diprediksi pada episode Lisa on Ice di detik 51 sampai di menit 1 lewat 5 detik. Di tahun 1994, salah satu murid di sekolah sedang memperhatikan presentasi ingin mencatat sesuatu. Namun saat dia mengetik "eat up Martha" malah dikoreksi menjadi "beat up Martin". Inilah keisengan autocorrect digambarkan pada ponsel tahun 94.
Oke. Menarik sih. Kepikiran gitu. Kan kalau tadi kan lebih kelihatan gitu barangnya. Kalau ini kayak apa ya? Kok bisa detail gitu? Iya, cuman ini memang hebatnya lagi di ponsel ya. Jadi dia udah kayak tahu nih kayak di ada smartphone gitu. Padahal kan 94 kan kayaknya masih teleponnya kan yang telepon pesawat gitu kan. Yang gede-gede gitu. Jadi kayaknya ya ini emang jauh ya pikirannya gitu ya. Visioner sekali ini kayaknya ya. Kok bisa ya? Iya, tapi memang teori gue masih sama sih. Mungkin orang-orang sekarang terinspirasi. Nih ya bisa jadi ya. Terinspirasi sama ini. Apalagi kan ini kartun dari Amerika juga kan. Iya, Jadi orang kan pada iya ya Pak kita bikin aja ya gitu kan. Bagus gitu ya. Oke, nah ini bukan gadget ya. Ini nggak mungkin terinspirasi sih. Ini viral juga gitu. Prediksi peristiwa 11 September di New York. Dalam episode New York City Against Homer, terlihat seakan-akan pengarang cerita dan pengarah kartun ini tahu tentang kejadian ini. Secara signifikan terlihat tulisan New York, angka 9, serta gedung kembar yang juga dianalogikan sebagai angka 11. Dari situ banyak yang percaya bahwa itu adalah sebuah peringatan akan ada kejadian tidak mengenakan di New York tanggal 9 November yang berlokasi di Twin Tower. Tahu Ya. kejadian ini? Ya ini tahu nih. Ini Jadi heboh banget kan dulu. iya, cuman emang di scene Simpsonnya tuh dia apa sih maksudnya kayak emang ada pesawat nabrak juga atau enggak ya? Enggak ya, Nah, tapi jadi ada ini. jadi yang gue lihat ya, ada si Simpsonnya, terus belakangnya ada poster, Oh. tulisannya tuh New York. Nah, terus ada angka 9-nya, Oh. terus ada gambar gedung kembarnya gitu. Jadi bukan scene nabrak gitu. Cuman di belakangnya kayak bener-bener kelihatan tuh New York 9 gedung kembar. Oh iya, iya, ya bisa jadi kalau yang ini memang apa sangat ini banget ya, sangat spesifik sekali kayaknya ya. Cuma kan angka 911 juga dia apa namanya umum kan di Amerika kan, karena kan hotline 911 gitu kan, gitu. Cuman Mungkin ya, bisa jadi ya 911 gitu ya. Cuman ini nggak masuk akal menurut gua. Kalau sampai beneran bisa pas tuh kayak wah gila penulisnya, bener-bener kayak dukun asli gitu ya. bisa tahu. Mungkin ini yang terakhir kali ya, nanti kita bikin part 2-nya ya. boleh. Mempersingkat waktu guys ya, sibuk. Aduh. Nah ini langsung yang keenam nih. Ini mungkin karena suka main bola ya. Korupsi Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Pada episode dengan judul You Don't Have to Live Like a Referee ya, yang ditayangkan pada Maret 2014, The Simpsons menggambarkan adanya salah satu pihak dari Federasi Sepak Bola Dunia sedang berusaha menyuap Homer dengan sejumlah uang untuk membantunya menutupi kasus korupsi federasinya. Kemudian, Homer menolak dan ternyata telah menghubungi Intel untuk menangkap orang itu. Kasus serupa akhirnya terjadi tahun 2015. Wah, menarik nih, saat beberapa petinggi FIFA ditangkap oleh FBI. Mereka pun terjerat akibat kasus korupsi dan suap dalam Asosiasi Sepak Bola Dunia. Kemudian ketuanya sendiri, Sepp Blatter, dipaksa untuk mundur dari posisinya. Wah. Ini aku jujur nggak tahu loh berita ini. Gue juga belum soalnya. tahu pas Baru tahu ya. sih. Kayak wah menarik ya, kok bisa ya? Beda setahun loh. Beda setahun ya. Iya. Iya cuma beda setahun ya kalau ini ya. Jangan-jangan apa terinspirasi juga dari Gak mungkin. Nggak mungkin ya. Nih ini gue punya teori ya. Teori gue mungkin ya. Si penulis ini tahu ada sesuatu yang salah di FIFA. Terus dia kayak wartawan gitu mungkin ya, jurnalis yang cari tahu. Terus dia transfer ke diangkat jadi episode gitu ya. Karena tadi di awal kalau Simpson ini memang kartun yang memang bukan buat hiburan doang kan, tapi juga mungkin tentang kebijakan-kebijakan atau keresahan-keresahan yang terjadi gitu di kehidupan sehari-hari. Jadi ya nggak tahu ya, menurut gue itu gitu menariknya, karena ini cuma beda setahun. Menurut gue kalau korupsi itu kan ketahuannya lama ya. Kayak bisa beberapa tahun gitu. Tapi emang kan apa namanya ya, korupsi kan sebenarnya tindakan yang sering terjadi loh di manapun, sebenarnya di negara manapun tuh pasti ada korupsi gitu. Jadi mungkin salah satunya ya ini gitu kan, dia mungkin kayak tahu atau ya kemungkinan di FIFA ada yang korupsi kan bisa jadi kan gitu kan. Jadi akhirnya ya dia angkat ceritanya gitu kali ya. Gimana? Kaget nggak?
Yang 911 sih paling yang itu ya, apa yang Karena insiden ya, kecelakaan ya. iya sih. Kalau yang lain tuh sifatnya kalau menurut aku masih bisa diprediksi sebenarnya. Kayak kita mau ngeprediksi nih kayak mungkin 10 tahun lagi bakalan ada apa ya mungkin aja kan gitu kan. Nah, tapi kalau yang kayak spesifik yang 911 kan cukup spesifik gitu walaupun sebenarnya ya baik lagi ini kan cuman teori kan gitu. Betul, Bisa betul. kita cocok-cocokin aja gitu kan kayak gitu. Coba kita buka posternya nih. Coba. Poster The Sim 911. Nih kayak gini dia. Oh. Dia kan bener-bener yang kayak tuh. Ya. Oh. Itu bener-bener kayak gedung asli. Iya sih. New York lagi. Iya itu Twin Tower sih pasti kan. Yang kayak mungkin Twin Tower kan juga terkenal, maksudnya kayak kayak di New York tuh ada Twin Tower gitu. Mungkin angka 9-nya nggak sengaja kali ya. Nah nggak tahu tuh maksudnya apa tuh. Atau terorisnya terinspirasi dari film. Bisa jadi jangan ya. Makin lama nih makin jauh kayaknya ya. Aduh, iya, teori kita kemana-mana ya. Ya, tapi ya balik lagi sih sebenarnya emang masa depan bukan karena kartun sih. Ya, kepercayaan kita lah ya sama yang di atas gitu. Kita kan nggak bakal pernah tahu kan maksudnya kedepannya gimana gitu kan. Terus ya pernah juga tuh Simpson bahas tentang BTS tuh. Ada juga. Oh iya. Iya, dia tulis BTS. BTS belum terkenal. Oh. Terus kayak wah menarik banget gitu. Kayak gara-gara gue tau BTS itu gue cari tahu oh kok bisa ya Simpson ternyata banyak banget. Oh iya iya. Salah satu yang terkenal sebenarnya ini yang Donald Trump sih, yang jadi presiden. Oh iya itu. Nanti kita bahas. Iya iya boleh. Itu juga seru sih. Nah ini ada juga sebenarnya pembahasan gitu ya teori kalau misalnya ternyata penulis Simpson ini tuh banyak ratusan orang. Oh ya? Iya bener banyak. Jadi kayak menurut yang gue baca gitu ya, kenapa bisa tepat sasaran? Mungkin itu cerita-cerita yang digabungkan dari beberapa sumber. Bisa jadi sih. Iya, Kayak tadi bisa kan pas. cerita jurnalis misalkan dimasukin gitu. Iya. Jadi penulisnya banyak, bener-bener banyak banget loh, tersebar gitu di mana-mana. Oh, jangan Cici salah satunya. Gue baru bilang lo mau nggak jadi penulis Simpson? Waduh, waduh. Lumayan. Mau mengembalikan Gen Z. Iya, iya. Siap. Oke, gitu aja kali ya untuk konspirasi kartun Simpson ini. Kalau kalian ada juga nih, kalian bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe notice kita, YouTube channelnya juga, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konspirasi berikutnya. See you.